Zion, ayahnya Lucas. Lucas, ayahnya Leonard. Leonard ternyata sudah menguasai tingkat ke-9 dari buku pedang biru. Mengingat kembali tahun-tahun itu, aku hanya menguasai tingkat pertama saja, dan sudah tak terkalahkan di barat laut. Sudahlah. Dengan bakat sececah itu, kau masih berani membual. Lihatlah Leonard, memang pantas jadi cucuku. Hanya dalam beberapa tahun ini, dia sudah menguasai ilmu pedang yang begitu hebat. Di masa depan, sebagai koki, dia akan jago sekali dalam menyembelih. Tingkat ke-9 buku pedang biru? Hanya untuk jadi koki? Leonard, putra Lucas. Kakek, kapan kakek mau mengajariku teknik membunuh dan cara menjadi seorang pendekar pedang? Kamu ingin sekali jadi pendekar pedang, ya? Iya, pendekar pedang itu terlihat paling keren. Lupakan saja. Kamu tidak cocok jadi pendekar pedang. Menurutku, menjadi koki yang bisa menggunakan pedang sebenarnya cukup bagus. Bahkan bisa menghidupi diri sendiri. Kalau kakek tidak mengizinkanku belajar ilmu pedang, tidaknya izinkan aku turun gunung. Turun gunung lagi? Kamu ingin pergi sebegitunya? Bukankah ayah bilang pada ayahku bahwa ayah sudah mencarikan aku seorang istri cantik di sana? Lihat, aku bukan anak-anak lagi. Tidak apa-apa aku pergi mencari istriku, kan? Dasar anak ini. Rupanya kamu memikirkan hal ini. Untuk Warren, hanya untukmu. Bawa surat ini ke penginapan keluarga Yang. Gadis dari keluarga Yang itu sebenarnya hanya dijadikan selir untuk anak ini. Sayangnya, pasukanku sudah bubar dan keluargaku jatuh miskin. Baiklah, terima kasih ayah. Tunggu dulu. Ambil ini. Ingat, Indonesia boleh dibuka saat kamu dalam situasi yang sangat sulit. Baiklah. Aku mengerti. Sampai jumpa. Pergi mencari istriku. Anak ini sangat tidak sabar. Ayah, mengapa repot-repot seperti ini? Lihat, dulu pedang biruku hanya mencapai tingkat pertama. Aku bisa menguasai dunia persilatan, menjadi pendekar pedang terhebat. Leonard sudah mencapai tingkat ke-9. Ilmu pedangnya sudah lama tak terkalahkan di dunia. Lucas, aku hanya tidak ingin Leonard mengikuti jejakmu. Jangan bilang kau sudah lupa apa yang terjadi dulu. Gloria, Ibu, Leonard. Gloria. Lepaskan istriku. Bebaskan dia. Baiklah. Kalau begitu, bunuh dirimu dulu. Lucas, jangan dengarkan dia. Kalau kau mati, kita semua tidak akan selamat. Pergi dari sini sekarang. Bawa Leonard dan selamatkan dirimu. Gloria. Tion! Kalian pergi bawa dia kembali. Lucas, pergi sekarang. Kejar mereka. Lucas, untungnya kau ada di sini. Kalau tidak, kita pasti Leo Pangeran kedua sudah jatuh ke jurang. Kakak, kita sudah lolos. Tapi Gloria... Pengorbanan Gloria adalah untuk rakyat wilayah utara. Jika suatu hari aku bisa naik takhta, aku tidak akan pernah melupakan jasa keluargamu. Wah tidak, ini penyergapan. Kakak, lari! Salam hormat, Pangeran kedua. Kakak, ini semua rencanamu. Sejak ayah jatuh sakit, para kerabat dan bangsawan itu menjadi seperti serigala, menimbun kekuatan militer. Kau pun tidak terkecuali. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu ambisius. Selama kau masih hidup, Aku tidak bisa menikmati makananku atau tidur di malam hari. Logan Putra, Pangeran kedua. Sebagai pewaris Sion, kau benar-benar pendekar terhebat. Bahkan dalam keadaan terluka parah, kau berhasil membunuh banyak orang. Ayahku,
tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Kalau saja aku tidak muncul saat itu, kau sudah lama dibunuh oleh mereka. Pasukan utara telah tercerai-berai. Kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Lebih dari 200 orang di kediamanku dibunuh, hanya menyisakan kami bertiga yang masih lajang. Itulah sebabnya. Aku ingin Leonard meninggalkan gunung dan hidup seperti orang biasa, menikah dan punya anak. Ayah, aku mengerti. Dulu, segelas anggur di bawah angin musim semi, 10 tahun kemudian, hanya hujan malam dan lampu tunggal. Sudah mulai larut. Waktunya makan siang. Tempat itu tampak bagus. Berhenti mengejar saya. Kalian brengsek. Sampai kapan kalian terus begini? Kalian sudah melihat apa yang tidak boleh kalian lihat. Urus urusanmu sendiri di kehidupan berikutnya. Berhenti mengejar saya. Sial, jalan buntu. Tak ada jalan keluar. Mari kita lihat di mana kamu lari sekarang. Minggir. Baik, saya pergi. Tunggu sebentar. Ada apa? Evan karena dia sudah melihat kita. Itu memang nasib buruknya. Lebih aman membunuh mereka semua. Datanglah. Ini urusan antara kita. Tak ada hubungannya dengan anak muda ini. Hari ini bukan hanya kamu. Anak ini juga tetap. Kalian akan jatuh bersama. Kalian terlalu berlebihan. Aku hanya makan mie. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat lagi. Anak, minggir. Ora pedang ini. Tidak, itu tidak mungkin. Aku menggunung seseorang. Siapa sih anak muda ini? Dia benar-benar membunuh Santo Pedang Utara. Aku sudah lama berkecimpung di dunia persilatan. Selama bertahun-tahun, kekuatanku tidak kalah dari Santo Pedang. Tapi aku malah takut pada aura pedang anak ini. Senior. Semuanya dia yang melakukannya. Kami tidak mengenali kehebatanmu sebelumnya. Mohon maafkan kami. Benar, semuanya dia yang melakukannya. Ya, kami buta. Salah kami karena begitu buta. Orang macam apa anak muda ini? Santo Pedang Utara dikalahkan oleh pedangnya. Dia mati. Bukan salahku. Mereka cuma sekelompok bandit. Cuma bandit, aku cuma menyingkirkan pengacau. Kalau kalian mau mengakui kesalahan, hidup kalian masih bisa berubah. Mulai sekarang, jangan lagi melakukan bisnis gelap seperti ini. Tidak, tentu tidak. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Benar. Kami tidak berani. Kami akan pergi sekarang. Kami pergi dulu. Pergi sana. Anak muda. Anak muda. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Bolehkah aku bertanya di mana engkau bekerja? Kamu terlalu memuji. Aku Leonard, hanya seorang koki biasa. Aku cuma tidak tahan dengan sikap bandit itu. Aku cuma beruntung dan membunuhnya. Leonard benar-benar hebat, tapi sangat rendah hati. Pantas saja di usia muda seperti ini, dia sudah punya keterampilan pedang seperti itu. Seorang koki? Kalau kau seorang koki, tidak ada lagi ahli pedang sejati di dunia ini. Kamu bercanda. Aku cuma kebetulan membunuh bandit karena keberuntungan. Mana mungkin aku menyebut diri seorang ahli pedang. Aku ada urusan mendesak yang harus ditangani. Aku akan pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Baiklah, sampai jumpa lain waktu.
Satu dengan pedang. Benar-benar satu-satunya di dunia ini. Seorang pahlawan muda sejati. Dia masih sangat muda, tapi dia membunuh satu pedang dengan sekali tebas. Benar-benar menakutkan. Segalanya akan berubah di wilayah utara. Warren pemilik penginapan keluarga Yang. Surat pernikahan. Surat ini memang ditulis oleh Lucas. Jadi kamu, Leonard. Benar. Aku dikirim oleh ayahku untuk melamar. Lucas adalah pendekar terbaik di wilayah utara. Tapi anak ini sebenarnya hanya orang biasa. Lucas menyelamatkan hidupku dulu. Untuk membalas budinya, kami mengatur pernikahan. Aku ingin tahu kabar Lucas belakangan. Ayahku terluka parah. Dia pensiun dari dunia persilatan dan sudah meninggalkan urusan dunia lama sekali. Begitu. Jadi Bapak Warren, tentang pernikahan ini, Ayah. Livia Putri Warren. Ayah, suruh dia pergi. Aku tidak akan menikah dengannya. Ayah. Apa yang kamu lakukan di bawah? Ayah, kalau kami tidak datang, apakah kamu akan menikahkan saudara perempuanku dengan orang ini? Ayah, itu sudah bertahun-tahun lalu. Masih bisa dianggap. Betul, Ayah. Lihat dia, sangat jelek. Bagaimana dia bisa cocok dengan saudara perempuanku? Nah, Leonard, ketika aku muda, aku membuat banyak musuh. Kalau kamu benar-benar menikahi Livia, aku khawatir kamu akan ikut menderita. aku tidak takut. Dengarkan saja aku. Selain itu, Livia masih. Dia belum cukup usia untuk menikah. Dia akan tinggal di penginapan untuk sekarang. Pernikahan akan kita bicarakan lagi. Seperti yang diduga, aku hanya seorang tukang masak. Bagaimana mungkin mereka menyukai aku? Terima kasih menerima aku, Bapak Warren. Ayah, kalau menurut aku, menyimpan dia di penginapan hanya memberi makan orang yang numpang hidup. Irene, jangan bicara sembarangan. Warren, aku sudah kembali. Chris, kamu sudah kembali. Chris Hammond dari pihak ibu. Kenapa hari ini begitu sepi? Para bandit sering membuat masalah belakangan. Leonard, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak, kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu cepat sekali lupa. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Leonard, apa yang membawamu ke sini? Paman, dia membawa surat. Dia mengklaim kita sudah dijodohkan dan ingin menikahiku. Apa? Benarkah? Pendekar pedang ingin menikahi keponakan saya. Tak kusangka keluarga kami mendapat keberuntungan seperti ini. Tapi hal seperti ini, bagaimana bisa kita setuju begitu saja? Apa? Dia ingin menikahi adikku? Dia terlalu tinggi hati. Chris, tentang hal ini, kami sudah menyelesaikannya dengan Leonard. Leonard akan tinggal di penginapan kami untuk sementara, untuk belajar keterampilan dariku. Sedangkan soal pertunangan, bisa kita bicarakan nanti. Tidak bisa. Paman, aku sudah bilang ke ayah. Menyimpannya di sini hanya buang-buang tempat. Suruh saja dia pergi. Ayah tidak setuju. Tunggu, jangan. Kalian ini, kenapa kalian semua tidak menyetujui pernikahan ini? Chris, apa maksudmu? Tidak hanya harus terjadi, tapi harus besok. Chris, kenapa kamu hari ini? Kamu tahu betul berapa banyak orang yang ingin kami mati. Justru karena itulah, Livia pasti harus setuju dengan pernikahan ini. Dengan kehadirannya, orang-orang itu bukan apa-apa. Paman, dia cuma seorang koki. Bagaimana bisa kita mengharapkannya melindungi kita? Bahkan jika kita butuh pengawal, bukan dia orangnya. Kakak, jangan katakan lagi. Aku sudah berjanji pada Tuan Warren akan tinggal di penginapan untuk sementara, untuk belajar keterampilan. Mari kita bicarakan pernikahannya nanti. Leonard, kenapa kamu menyembunyikan kemampuanmu? Apa kamu sedang menguji calon kakak iparku? Kalau begitu,
Aku hanya bisa berdoa. Untuk calon kakak iparku. Karena kamu sudah bulat tekadmu. Terserahlah. Bagus. Mulai besok, belajarlah keterampilan dariku. Di kemudian hari, kamu akan punya lebih banyak pilihan. Seolah-olah kamu cukup hebat untuk mengajarinya. Ya. Bersihkan sayuran ini. Bawa ke dapur. Oke. Hal kecil aja nggak bisa. Masa mau bilang diri sendiri koki? Kakek cuma ngajarin aku cara menyembelih sapi sama domba. Dia nggak pernah ngajarin bersihin sayuran. Minggir. Pakai pisau diikat di tangan. Emangnya kamu jago pedang? Sudahlah. Berhenti bertengkar. Dudu. Aku yang ajarin. Perhatikan baik-baik. Harus dikupas kayak gini. Apa? Lihat apa? Kasar mesum. Jangan lihat. Enggak kok. Aku lagi belajar cara bersihin sayuran. Lanjutin. Cukup. Kemari. Aku tunjukin cara motong domba. Oh, oke. Perhatikan baik-baik. Sayalan. Kamu baik-baik aja, Tuan Warren? Tuan Warren, gimana kalau aku coba? Kamu pikir kamu bisa? Coba aja. Selalu aja mau pamer. Dia emang merasa lebih hebat dari ayahku. Sudah selesai, Tuan Warren. Lihat tuh. Cuma motong domba aja. Leonard, jangan dipikirin. Sebenarnya ayahku cukup peduli sama kamu. Aku nggak apa-apa. Ayahmu biasanya ngajarin kamu teknik pedang apa? Biasanya ngajarin kamu teknik pedang apa? Itu sih bukan teknik pedang, cuma teknik jagal biasa. Cuma buat menyembelih domba dan sapi, itu aja. Ya udah, nggak usah kasih tahu. Lagi pula, aku juga nggak pengen tahu. Kak, kalau menurut aku sih, dia nggak ngerti teknik pedang beneran. Dia cuma pernah nyembelih beberapa ekor sapi dan domba. Pastinya, dia bahkan nggak bakal bisa berdiri pas lihat mayat. Dari cara lo ngomong, orang-orang bakal mikir lo sendiri tuh pendekar pedang yang hebat. Gue yakin lo bahkan nggak berani nyembelih ayam, pengecut. Siapa yang lo bilang penakut? Siapa bilang aku nggak berani? Besok bakal gue tunjukin keahlian pedang gue. Weh, nggak nyangka ya, lo ternyata punya nyali itu. Lucas, gimana nih sama anak lo? Pemilik warung, siapin makanan dan minuman terbaik lo. Bangsat, cepetan! Ayah, ada masalah. Hank dateng. Enggak apa-apa. Om Lo ada di sini. Dia nggak bakal berani bikin onar. Kalian semua tunggu di sini. Aku yang keluar lihat ada apa. Ayah. Hank, itu siapa? Hank itu bandit lokal dan juga seorang pendekar pedang. Dia biasanya keliling pamer sedikit keahlian pedang yang dia punya.
dan nindas rakyat kecil tanpa ampun. Tapi karena dia punya hubungan dengan pendekar pedang tak terkalahkan, tidak ada yang berani ambil tindakan. Pendekar pedang? Mr. Hank, sudah lama sekali. Ada apa yang membuatmu datang hari ini? Sial. Aku datang kapanpun aku mau. Ada masalah, aku tidak disambut. Tidak, tentu saja kamu disambut. Kehadiranmu sungguh menghormati penginapan sederhana saya. Jangan banyak omong. Bawakan anggur terbaikmu dan setiap hidangan baik yang kamu punya. Jika kamu mengecewakanku. Ya, segera. Livia, Irene, turun ke sini. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat bawakan makanan dan anggur terbaik untuk Mr. Hank. Segera. Ayo. Keponakan, cepat turun ke gudang. Ambil anggur terbaik untuk Mr. Hank. Oke. Mr. Hank, silakan minum teh dulu untuk membasahi tenggorokanmu. Kuda saya ada di luar. Pergi dan rawat dengan baik. Jika ada sesuatu terjadi padanya, aku akan membuatmu bertanggung jawab. Ya, Si pria tua yang merepotkan itu akhirnya pergi. Aku ingin tahu Hank sedang melakukan apa kali ini. Datang ke sini. Biarkan aku pergi. Biarkan saudara saya pergi. Lepaskan aku. Bangsat! Lepaskan saudara saya! Pergi! Cantik. Aku sudah menginginkanmu sejak lama. Sayang. Tolong! selamatkan saudara saya. Tolong! Aku mohon padamu. Kamu binatang kotor. Biarkan aku pergi. Kamu bajingan. Lepaskan anak saya. Dengar, Hank, paman dia adalah Chris. Chris adalah pendekar pedang terkenal. Bangsat! Siapa sih Chris? Berani kamu mencoba menakutiku dengan dia? Bangsat, lepaskan mereka. Bajingan? Lepaskan mereka. Dasar bodoh tak berguna. Tolong, ada yang bantu. Tuan Hank, kumohon, lepaskan putriku. Kumohon, kasihanilah dia. Minggir dari jalanku! Kalau kau menghalangi lagi, aku yang pertama akan membabatmu. Ayah, tolong aku. Hemat tenagamu, gadis cantik. Kau akan banyak menjerit nanti. Lepaskan aku. Lepaskan adikku. Kau cari mati. Aku tadinya mau membiarkanmu, tapi karena kau sangat ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Kalian, yang ini untuk kalian. Benarkah, bos? Kalau begitu aku ambil sendiri. Yang ini juga jarang ditemui. Yo, Hank. Kau sampah. Kau bahkan tak mau mengampuni anak kecil. Hank, lepaskan putriku. Pergi sana. Warren. Tunggu saja. Akan kutunjukkan padamu betapa sampahnya aku. Kau. Semuanya, kita ini tetangga. Apa kalian benar-benar hanya akan berdiri di sana dan melihat ini terjadi? Sekumpulan pengecut. Berhentilah melawan, gadis cantik. Kau akan bersenang-senang sebentar lagi. Bangsat, jangan sentuh dia. Sialan kau. Jangan sentuh dia. Keponakanku. Itu, Leonard. Kita diselamatkan.
Leonard, selamatkan aku. Apa? Dasar bocah. Mau jadi pahlawan ya? Keponakan, dia adalah saudara laki-laki dari Dewa Pedang tak terkalahkan. Bertahun-tahun ini, dia tak pernah kalah. Kau bukan tandingannya. Kau! Jangan kau sentuh dia. Aku sedang menyentuhnya sekarang. Mau apa kau? Dia istriku. Ini lucu sekali. Kau bilang dia istrimu, lalu itu jadi benar. Kau! Apa kau sudah pernah tidur dengannya? Aku tidak peduli. Kalau kau sentuh dia, aku akan membuatmu membayarnya. Apa? Kau akan membuatku membayar. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Lihat dia semuanya. Lihat si pengecut ini. Hank, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia. Lepaskan dia? Siapa kau ini? Sampai-sampai menyuruhku. Dan kenapa aku harus melakukannya? Dasar bocah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Kau boleh menyerang duluan. Anggap saja. Kesempatanmu untuk mati terhormat. Apa? Cepat! Kau takut? Hunus pedangmu! Bukannya kau bilang dia istrimu? Lihat dirimu, cacing yang menyedihkan. Dan kau mau istri secantik ini? Pantaskah kau? Lihatlah ke cermin. Lihat wajah menyedihkan itu. Apa yang membuatmu pikir kau pantas mendapatkannya? Kekuatan mengalir melalui pedang, dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Kekuatan mengalir melalui pedang, dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Fokuskan pikiranmu. Kekuatan mengalir melalui pedang, dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Kakek, haruskah serumit ini? Perhatikan saja. Berhenti bertanya. Kekuatan mengalir melalui pedang, dan aura mengental. Roh perkasa. Bos, apa yang dia gumamkan? Menghajar serigala langit. Kekuatan mengalir melalui pedang, dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Kekuatan mengalir melalui pedang, dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Karena kau tak mau menghunus, roh perkasa menghajar serigala langit. Kekuatan mengalir melalui pedang. Maka bersiaplah mati. Dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Kekuatan mengalir melalui pedang. Dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Dan aura mengental. Roh perkasa menghajar serigala langit. Roh perkasa menghajar serigala langit. Kau ini siapa? Aku cuma seorang koki. Seorang koki? Bagaimana mungkin kau bisa menggunakan pedang seperti itu? Jadi ini kemampuan pedangmu. Dengan gerakan menyedihkan seperti itu, kau masih menganggap diri seorang pahlawan. Jangan-jangan Leonard pun bukan lawannya. Lepaskan anak itu. Pergi! Leonard sudah menghunus pedangnya. Kalian semua sudah tamat. Masih berkhayal? Nanti kuhancurkan kau. Sudah berakhir. Kali ini keluarga yang tamat. Kalau anak ini memang ingin mati, jangan tarik, kami ikut celaka. Pas, bagaimana kita harus menanganinya? Bagaimana kalau kita penggal kepalanya dan gantung di gerbang kota untuk menunjukkan pada orang-orang desa ini akibatnya melawan Tuan Hank? Diam! Ayo, kita pergi. Bos, apa? Kita pergi begitu saja? Pergi. Bos? Bos. Bos? Bos sudah mati. Apa?
Bagaimana? Bagaimana mungkin? Hank sudah tamat. Hank tewas. Kita celaka. Kita sudah seperti orang mati. Pendekar pedang tak terkalahkan tidak akan membiarkan kita. Dasar anak kecil. Kau benar-benar membunuh Tuan Hank. Kau mati. Terus kenapa? Dia yang cari masalah sendiri. Kalau mau balas dendam, hadapi aku. Pergi dari sini sekarang. Kita bukan tandingannya. Pergi. Cepat, ayo pergi. Kita celaka. Dia membunuh Hank. Ini bencana. Kita mati. Pendekar pedang tak terkalahkan pasti akan memburu kita. Setelah malam ini, kita tidak akan pernah tenang lagi. No, Lucy. Dulu, Hank terus-menerus menyiksamu. Sekarang, Leonard telah menyingkirkan sampah itu untuk kita. Tapi kau tidak menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih. Kau tahu sama sepertiku. Hank dan pendekar pedang tak terkalahkan adalah saudara angkat. Sekarang seluruh kota sungai akan menanggung akibat kecerobohan anak ini. Kalau pendekar pedang tak terkalahkan berani datang, aku akan bunuh dia juga. Anak baru seperti dia, apa mungkin menang? Mulai hari ini, Leonard, kau bukan lagi seorang koki, tapi seorang pendekar pedang sejati. Dia cuma anak kecil, banyak omong tapi tidak berani. Dia bukan tandingan pendekar pedang. Kau. Sudah, Chris. Berhenti bicara omong kosong. Sebelum pendekar pedang datang ke sini, bawa dia dan pergi dari kota. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Dia tidak boleh pergi. Kalau dia pergi, siapa yang akan dituntut oleh pendekar pedang? Haruskah kau begitu kejam pada seorang anak? Kalau dia tinggal, pendekar pedang akan membantainya. Aku tidak peduli. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Jangan biarkan dia pergi. Dia tidak boleh pergi. Diam. Benar, aku yang bunuh Hank. Tapi aku tidak akan kabur. Aku akan menghadapi konsekuensinya. Selama aku masih di kota sungai, keluarga yang berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani tidak menghormati mereka, akan berurusan dengan pedangku. Sekarang, pergi. Ayo pergi. Ini menakutkan. Ayo, cepat pergi. Kita tidak bisa pergi lewat gerbang depan. Chris, bawa dia lewat belakang. Yang lain, ikut mereka. Aman, aku tidak mau pergi. Jangan bodoh. Kalau kamu tidak pergi, bagaimana aku menghadapi ayahmu? Akulah yang membunuh Hank. Aku tidak akan meninggalkan warga desa dan kabur. Kamu pikir membunuh Hank membuatmu tak terkalahkan? 10 Hank tidak ada apa-apanya dibandingkan pendekar pedang abadi yang tak terkalahkan. Aku tidak setuju. Mungkin Leonard benar-benar bisa menyainginya. Chris, dia sedang nekat. Jangan kau dorong dia. Ayah, Leonard mungkin benar-benar bisa mengalahkannya. Kamu. Livia, dengarkan aku. Jaga adikmu. Aku akan menahan pendekar pedang abadi yang tak terkalahkan untukmu. Ayah. Chris, bawa mereka pergi dari sini sekarang. Aku tidak pergi. Aku tidak bisa meninggalkan warga desa sungai. Ayahku mengajariku sejak kecil untuk menjadi orang yang terhormat dan berintegritas. Jadi, aku tidak bisa pergi. Apa kamu benar-benar percaya tinggal akan membuat perubahan? Apa kamu punya kemampuan yang diperlukan? Dia sebenarnya punya. Diam. Orang itu adalah pendekar pedang abadi yang tak terkalahkan. Tepat sekali. Sekarang tidak ada satupun dari kita yang akan pergi. Siapa yang membunuh saudaraku? Keluar sekarang! Bajingan! Ya ampun! Lihat kalian ini. Tuan, Jadi kau yang jadi pemilik penginapan ini? siap melayani. Aku tak mau buang-buang waktu denganmu. Serahkan si pembunuh sekarang juga. Kalau tidak, bukan cuma penginapan ini yang akan dibakar, tapi semua orang di kota ini akan mati. Tuan, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku benar-benar yang membunuhnya. Anak itu tidak ada hubungannya. Kau yang membunuhnya? Benar. Kau. Sampah seperti kau. Aku bisa saja mengikatmu di gerbang kami.
Tapi anjing penjaga lebih berguna. Dan kau berani sekali membunuh saudaraku. Tuan, aku benar-benar melakukannya. Kau bajingan. Jangan cari gara-gara. Ayah, Come on. ayah. Ayah. Kalian ngapain di sini? Masuk ke dalam sekarang. Kakak dialah yang membunuh Tuan Hank. Jadi kaulah yang membunuh saudaraku. Lihat wajahnya yang mulus dan tampan ini. Kau memang masih anak-anak. Tunggu, Tuan. Kalau mau balas dendam, serang saja aku. Dia hanya seorang anak. Serang kau? Kalau begitu, aku harus habisi dia dulu sebelum sampai ke kau. Jadi ini dia ahli pedang tingkat atas. Hank bukan apa-apa di hadapannya. Kalau kau mau menyentuhnya, lewatiku dulu. Jangan lancang, orang tua bodoh. Kalau begitu, kau yang kuhabisi dulu. Come on. Kakak ipar, lari. Chris. Ayah, dasar gendut sialan. Kau menghalangi jalanku. Aku akan urus kau dulu. Pam and Chris. Paman. Chris. Leonard, bawa mereka dan pergi. Paman Warren, aku tidak pergi. Ayah, kami tidak pergi. Kalau mati, kita mati bersama. Sudah kukatakan, tidak ada yang boleh pergi. Aku akan lawan kau sampai mati. Ayah. Ini sangat menyebalkan. Sudah kubilang, tidak ada yang boleh pergi. Ini semua karena aku. Serang aku. Akulah yang membunuh temanmu. Jangan sakiti orang lain. Aku salah menilaimu tadi. Kau berani, nak. Aku menghargainya. Tapi nyawa dibayar nyawa. Dan utang harus dibayar. Hari ini, kau harus mati. Aku beri kau satu kesempatan untuk menghunus pedang. Enyahlah dari sini. Ayah, Dasar bocah. apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Benar. Ayah memberikanku sebuah kotak. Nekerning inat ini. Buka itu hanya ketika kau dalam situasi terdesak. Anakku kenakan topeng ini dan Muti akan tak terkalahkan. Jadi ini kartu as yang ayah berikan padaku. Ya. Ini benar-benar akan berhasil? Anak, kaki kamu gemetar. Bahkan tidak bisa berdiri tegak ya. Saat ini, tidak ada cara lain. Enak. Ada apa dengan kamu? Mencoba menakut-nakutiku dengan masker itu. Anak itu mungkin sudah kehilangan akalnya. Itulah yang dia dapat karena ikut campur. Dia membunuh Hank. Tidak mungkin. Undefeated Blade Immortal akan membiarkan dia hidup. Dia gila. Mungkin ini keanehan Leonard. Jangan bilang kamu takut. Kamu mencoba membunuhku dengan tawa? Kamu pikir mengenakan masker sialan membuatmu tak terkalahkan? Aku tidak peduli masker apa yang kamu kenakan. Aku akan membunuhmu bagaimanapun. Anggap saja dia seperti sapi. Sial. Dia hanya sapi untuk disembelih. Sapi bajingan kamu? Dia sapi. Apa yang kamu gumamkan? Hanya sapi. Apa yang kamu katakan? Sapi. Apa aura pedang ini? Dia hanya sapi. Aku merasa sedikit ketakutan. Dia hanya... Tidak, itu pasti ilusi. Sapi. Dia hanya sapi-sapi. Itu adalah Azure Blade Art. Bagaimana ini mungkin? Pak Gavin benar-benar kalah. Bagaimana mungkin ini? Aku mimpi? Dengan hanya satu serangan. Dia menekan pendekar pedang tak terkalahkan. Aku tak pernah menyangka anak muda seperti dia akan menjadi menantu aku. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya? Kamu berhasil.
Sebenarnya, kekuatan ini bukan milikku. Anak muda, kamu terlalu rendah hati. Anak ini benar-benar mengalahkan pendekar pedang tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, dia tak pernah gagal. Benar. Anak muda ini benar-benar menang. Tidak mungkin. Sepanjang 10 tahun, aku tak pernah kalah. Bagaimana aku bisa kalah oleh orang baru seperti kamu? Dan kamu bahkan menggunakan teknik pedang mencari celah. Itu jelas seni pedang biru. Mungkinkah dia keturunan Lukas? Gavin, Kamu kalah. sudah saatnya kita menyelesaikan urusan. Pak Leonard, ini semua kesalahpahaman. Aku terbutakan oleh kematian teman dan kehilangan akal. Jadi bahkan kamu tahu cara memohon ampun. Betul bukannya kamu bertingkah sombong tadi? Itu karena aku tak mengenali kehebatanmu. Aku bersumpah, aku akan tak pernah mengganggu siapapun dari kalian lagi. Leonard, apa pendapatmu? Semua yang aku tunjukkan tadi berasal dari topeng ini. Ayahku tak menjelaskan berapa lama ini akan bertahan. Jika Gavin bertarung mati-matian, mungkin ada yang salah. Kamu boleh pergi mulai sekarang. Jangan kembali ke kota Sumek. Terima kasih atas belas kasihanmu, Pak Leonard. Keturunan Lukas adalah buronan berat pemerintah. Setelah aku laporkan ini ke pihak berwenang, kamu sudah mati. Mari kita pergi. Lihat ini. Mari kita pergi. Pak Leonard, kami buta waktu itu. Mohon jangan dendam pada kami. Ya. Apa yang kamu lakukan? Mohon bangun. Semuanya, silakan berdiri. Aku tidak pantas mendapat sambutan yang begitu megah. Tuan Leonard, mungkin Anda tidak tahu, Gavin sudah meneror semua orang dalam jarak bermil-mil. Dia sering datang untuk merampok desa kami, membuat kami terus-menerus hidup dalam ketakutan. Benar. Jangan khawatir. Mulai sekarang, Gavin. Tidak akan datang lagi. Saat ini, hanya itu yang bisa kami lakukan. Tenang saja, selama aku ada di sini, aku akan pastikan kalian semua aman. Terima kasih, Tuan Leonard. Bagus. Para guru, keterampilan pedang kalian sungguh luar biasa. Aku sangat mengagumi kalian. Kalian terlalu memuji. Selalu ada yang lebih baik, dan puncak yang lebih tinggi untuk didaki. Anda terlalu rendah hati, Tuan Jack. Dengan kekuatan Anda saat ini, siapa di dunia ini yang bisa melawan Anda? Tidak. Kami tidak bisa mengklaim sebagai yang terbaik di dunia. Namun, melampaui Lukas di masa lalu. Sudah lebih dari cukup. Lepore. Yang mulia, ada bandit di gerbang. Dia bilang dia Gavin, meminta audiensi. Bandit kecil berani datang ke kediamanku. Apakah dia tidak takut dilempar ke penjara bawah air? Lupakan saja. Suruh dia pergi. Jangan biarkan dia mengganggu penyambutanku untuk kedua guru ini. Dia bilang, dia ada urusan mendesak untuk dilaporkan. Seberapapun mendesaknya, apakah bisa melebihi para guru? Yang mulia, sebaiknya biarkan dia masuk. Jika itu benar-benar penting, sayang sekali jika ditunda. Kami bisa menunggu di samping saja. Karena Tuan Jack berkata begitu, biarkan dia masuk. Ya. Salam yang mulia. Urusan mendesak apa yang harus kau laporkan? Hari ini aku melihat seseorang menggunakan seni pedang Azure. Dia kemungkinan adalah keturunan Lukas. Apa kau yakin dia adalah keturunan dari sisa-sisa wilayah utara? Yang mulia, sangat yakin. Bagus. Ayahku sudah bertahun-tahun mencari sisa-sisa wilayah utara itu. Sekarang akhirnya kami ada petunjuk. Yang mulia, karena ini tentang keturunan Lukas, apakah Anda membutuhkan kami untuk turun tangan? Tidak. Belakangan ini, aku sudah mempelajari banyak teknik pedang baru. Ini kesempatan sempurna untuk mengujinya. Jika aku butuh bantuan, aku akan kirim sinyal panah untuk memanggil kalian. Ya. Bawa Kurt besok. Dia akan menemaniku untuk menemui keturunan Lukas. Ya.
Leonard, mari kita lihat bagaimana kau selamat kali ini. Ini juga akan menyelesaikan kekhawatiran lama ayahku. Leonard, lukamu belum diobati. Sudahlah, cuma luka ringan. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Masa sih? Kalau sampai infeksi gimana? Diam saja. Aku baik-baik saja. Coba tahan ya, obatnya agak dingin. Terima kasih. Untuk hari ini, waktu aku ketakutan, kau memanggilku. Aku tahu, kau bukan pengecat, kau cuma belum siap kan? Apa jurus pedang yang diajarkan kakekmu itu benar-benar untuk menyembelih hewan ternak? Kakekku bilang, keterampilan menggunakan pisau dapur juga mengandung kebijaksanaan besar. Sebenarnya, aku tidak menyangka bisa dipakai untuk menyelamatkan orang. Entah untuk menyembelih hewan atau menyelamatkan orang. Kau hebat. Paman. Lihat mereka. Bukannya mereka bertingkah aneh? Kamu ini masih kecil. Jangan terus-terusan melotot. Anak perempuan sudah besar, tidak bisa terus dikurung di rumah. Ayo makan. Makan. Waktunya makan. Makan malam sudah siap. Ayo, ikut aku. Anak perempuan dewasa tidak bisa terus tinggal di rumah. Berita buruk. Berita buruk. Ada apa? Kenapa buru-buru? Ada sesuatu yang buruk terjadi. Itu Gavin. Tenang, apa yang terjadi? Gavin kembali dengan anak buahnya. Sekarang. Dia sedang memblokir pintu masuk ke Rivertown. Apa sial? Kemarin, seharusnya kita tidak membiarkan botak brengsek itu pergi. Ayo kita lihat. Ayo. Tuan Leonard, tolong. Apa Anda baik-baik, Tuan? Tuan Leonard, Tuan Leonard. Gavin melanggar janji. Sungguh menjijikkan. Pulang untuk sekarang, serahkan sisanya kepada saya. Tuan Leonard, tolong balas dendam untuk kami. Gavin, saya menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kamu pergi kemarin. Saya tidak menyangka kamu akan kembali. Belas kasihan saya tidak memaksa kamu untuk membiarkan saya pergi. Kamu membiarkan saya pergi karena kamu bodoh. Kamu menjijikkan dan tidak tahu malu. Ceweknya masih di sini. Kalau begitu, malam ini, aku tidak akan kesepian kamu. Gavin, karena kalau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu banyak bicara, anak.
Jadi dialah yang kamu sebutkan tadi, yang kamu maksud. Dia terlihat cukup muda. Kamu yakin dia adalah keturunan Lukas? Tepat sekali, Yang Mulia. Jangan remehkan dia. Dia tampak polos di permukaan, tapi cukup licik. Kenapa dia tampak begitu familiar? Paman Warren, kamu kenal dia? Aku tidak ingat saat ini. Tapi pakaiannya jelas bukan orang biasa. Gavin, jangan kira kami tidak bisa mengatasi kamu. Hanya karena kamu bawa bala bantuan hari ini. Aku sudah menyelidiki kamu. Kamu cuma pendekar pedang kelas 3. Berani-beraninya kamu sombong seperti ini. Biksu botak, aku punya hak untuk sombong. Apa? Bisakah kamu mengalahkan temanku? Kamu cuma penindas yang bersembunyi di belakang orang lain. Berani tidak? Kalau berani, hadapi aku dalam duel. Ngapain duel kalau kami bisa mengeroyok kamu? Lagi pula, Leonard yang akan menghadapi kamu. Gavin, apa yang kamu mau supaya warga Rivertown dilepaskan? Lepaskan mereka. Aku akan bunuh kalian semua. Lalu aku akan kirim para penduduk desa itu ke kuburan bersamamu. Oh iya? Datang ke sini kalau berani. Dan bertarung dengan Leonard. Aku tidak mau terjebak tipu muslihatmu, Yang Mulia. Si bocah. Terus memprovokasiku. Mohon berikan keadilan. Kurt, uji kekuatannya. Akut. Ternyata Kurt pendekar haus darah peringkat ke-20 di peringkat elit. Apa itu peringkat elit? Mereka yang ada di sana, semua adalah prajurit elit. Bahkan seseorang seperti Gavin hanya peringkat ke-97. Kurt 10 kali lebih kuat darinya. Aku tidak menyangka Gavin ternyata bisa membawanya datang. Terus kenapa kalau dia peringkat ke-20 di peringkat elit? Selama Leonard ada di sini, dia tetap akan kalah. Leonard, tunjukkan kemampuanmu. Dengar, Gavin. Boka ini berdiri aja nggak lurus. Gimana sih lu bisa kalah sama dia? Kurt, mungkin kamu terlalu kuat. Kaki bocah ini udah lemes ketakutan. Leonard mungkin bisa nanganin Gavin, tapi dia bukan tandingan Kurt. Ayah, maksudmu apa? Kamu tahu nggak, gimana gelar pembantai berdarah bisa didapat? Dalam satu malam, Kurt membantai 100 orang. Kalau gitu, Leonard, mungkin dalam bahaya. Jangan panik, 100. Kurt pun nggak bakal cukup buat Leonard habisi. Boka, aku nggak mood mau bro ngalur ngidul. Hunus pedangmu. Ayo kita selesaikan cepat-cepat, biar aku bisa pulang minum teh. Tunggu dulu. Anggap dia kayak ternak. Topeng. Kamu pikir pakai topeng bakal nyelamatin nyawa lu? Dia ternak, cuma ternak. Luku banget. Tunggu sebentar, jangan sampai kayak Gavin lari kayak tikus ketakutan. Apa katamu, Jalang? Ternak. Bocah kecil. Berani-beraninya menghina aku. Kamu cari mati. Aura pedang ini benar-benar bikin aku ngeri. Apa ini, masa sih Kurt aja nggak sanggup lawan dia? Memang benar keturunan Raja Yan. Bakatnya nggak kalah sama bapaknya. Kayaknya pembantai berdarah itu biasa aja. Bagus, Leonard. Sepertinya Kurt bukan lawannya. Aku sendiri yang harus turun tangan. Ini nggak mungkin. Kurt peringkatnya tinggi di peringkat elit. Mungkinkah? Ada yang nggak beres sama topeng itu. Dia bisa ngalahin aku karena topeng itu. Kurt, lepas topengnya. Topengnya? Topengku. Sudah kuduga. Bocah kecil, berani-beraninya curang. Tepangku. Kau mau topeng itu? Jangan harap. Seperti yang kuduga. Kalau bukan karena topeng tadi, dia tak akan pernah bisa mengalahkanku. Topeng itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kenapa aku tak pernah mendengarnya? Oh tidak, Leonard hampir kalah. Cepat, lawan balik. Apakah teknik pedangnya semua dari topeng itu? Tidak, itu tidak mungkin. Leonard, kenapa takut padanya? Bahkan tanpa topeng, dia bukan tandinganmu. Aku tak bisa melakukannya tanpa topeng.
Poka, membunuhmu langsung terlalu murah hati. Kupikir bocah ini adalah orang istimewa. Tapi sepertinya dia bukan apa-apa. Tuanku, apa maksudmu? Tampaknya, dibandingkan dengan ayahnya, Lukas, dia masih jauh jalannya. Dia tidak layak untuk waktuku. Tangkap dia dan bawa ke sini. Poka, waktumu habis. Sayang sekali si cantik kecil akan terbuang sia-sia. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik untukmu. Aku akan tunjukkan padanya kesenangan yang sebenarnya. Jangan sentuh dia. Poka, kau hampir mati dan masih berani melawanku? Mungkinkah teknik pedang ini? Jangan sentuh dia. Bagaimana mungkin? Aku tidak memakai topeng itu. Tapi aku masih punya kekuatan seperti ini. Mungkinkah... Ayah, apakah ini ujian yang kau berikan untukku? Ini tidak mungkin. Tadi pedangnya bergerak seperti naga. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Itu benar-benar seni pedang biru dari garis keturunan Raja Yan. Teknik pedangnya. Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Kenapa dia jadi lebih kuat lagi? Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas tidak memakai topeng itu. Leonard, kerja bagus. Habisi dia. Aura pedang ini, dia benar-benar mewarisi ilmu pedang Lukas. Itu memang seni pedang biru dari garis keturunan Raja Yan. Gerakan pedangnya seperti naga. Setiap gerakan mematikan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah oleh anak kecil seperti ini? Dasar bocah. Kau pasti curang, sialan. Ini tidak masuk akal. Ini cuma teknik dasar untuk memotong sayuran. Kenapa bisa sekuat ini? Memotong sayuran? Berani-beraninya kau menghinaku. Pergi ke neraka. Pedangmu lambat sekali. Aku bahkan bisa melihat gerakan pedangnya. Apa? Ini sangat mudah. Tidak. Ini tidak mungkin. Anak muda, kau memaksaku. Ini adalah teknik pamungkas Kurt. Seni pedang haus darah. Bahkan jika peringkat teratas dari elite ranking datang, dia mungkin bukan lawannya. Kau tamat, anak muda. Tidak. Di dunia ini, tidak ada ilmu pedang yang bisa menyaingi seni pedang biru. Anak muda, mati oleh pedangku adalah kehormatan bagimu. Bebas! Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar membunuh Kurt. Dia bahkan tidak memakai topengnya. Bloodthirsty swordsman sudah mati. Begitu saja. Aku tahu kamu pasti bisa. Tentu saja. Kapan pamanku pernah salah menilai seseorang? Keponakanku sayang, bukankah dulu kamu bilang ayahmu dan kakekmu tidak pernah mengajarkanmu ilmu pedang? Tapi yang baru saja kamu gunakan, jelas adalah seni pedang Azure. Oh, benarkah? Tapi mereka bilang padaku, ini cuma teknik koki untuk memotong sayur dan menyembelih hewan ternak. Mungkin dari awal mereka sedang mengujiku. Sebenarnya apa yang dikatakan ayahmu itu benar. Bagimu, membunuh siapapun tidak ada bedanya dengan memotong sayuran. Sama saja. Mereka membohongiku. Mengapa mereka melakukan itu? Akan ku beritahu alasannya. Putra Mahkota, Anda harus membalaskan dendam Kurt. Anak itu membunuhnya. Itu penghinaan langsung kepada Anda. Pergi. Anak muda, kalahkan aku, dan aku akan membiarkanmu pergi. Pria ini. Dia adalah Putra Mahkota. Apa? Putra Mahkota? Putra sulung Kaisar. Memang benar, Putra Mahkota. Meskipun dia tidak ada di peringkat elit, tapi dua gurunya berada di peringkat teratas di peringkat elit. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu membantu Gavin? Awas! Bahkan Putra Mahkota bukan tandingannya.
Putra mahkota, Anda baik-baik? Pergi! Seperti yang diharapkan dari anak Lukas. Meski sudah bertahun-tahun latihan keras, aku masih tak bisa mengimbangi. Anda kenal ayahku? Lebih dari itu. Kami kenal lama. Tak kusangka setelah sekian tahun, dia bisa membesarkan anak yang begitu luar biasa. Tapi, hari ini, garis keturunan Raja Yan kemungkinan akan berakhir denganmu. Putra mahkota, bukankah Anda bilang kalau kami menang, Anda akan membiarkan kami pergi? Ada yang benar itu? Tak ada. Gavin, panah itu. Dalam beberapa saat, 2 guru saya akan datang. Tak ada yang boleh pergi. Yang pertama dan kedua di peringkat elit. Mungkinkah 2 teratas tak terbantahkan di dunia, Jack dan Luke? Keponakan, kita harus pergi sekarang, atau kita akan kehilangan kesempatan. Kenapa pergi? Itu hanya Jack dan Luke, kan? Chris, apa maksudmu? Kamu benar-benar berpikir Leonard tak terkalahkan? Bahkan sebelum Lukas, Raja Yan dari utara tak bisa mengimbangi 2 guru, apalagi anak kecil seperti kamu. Bahkan ayahku tak bisa mengimbangi mereka. Paman Chris, mari kita tetap rendah hati dan mundur dulu. Bukankah mereka hanya 2 orang tua bodoh? Kenapa takut mereka? Siapa yang bicara begitu sombong? Salam, Putra Mahkota. Salam, Yang Mulia Putra Mahkota. Tuan Luke, Tuan Jack, kalian berdua sudah datang. Ini bocahnya. Dia yang melukai Yang Mulia Putra Mahkota. Apa? Beraninya dia? Biar kulihat. Siapa yang berani lancang seperti ini? Oh, kamu rupanya. Tunggu, kalian berdua kenal dia? Yang Mulia Putra Mahkota. Ini Chris. Bukannya kamu sedang mencari Lukas? Dia pasti tahu keberadaan Lukas. Tak usah repot-repot. Keturunan Raja Yan ada di sini. Dengan dia. Mencari Raja Yan pasti berhasil. Keturunan Raja Yan? Siapa keturunan Raja Yan? Akulah keturunan Raja Yan. Kalau ada urusan, sampaikan padaku. Jauh-jauh dari ayahku. Senior. Aku buta tadi, tidak mengenalimu. Maafkan aku. Benar, dialah keturunan Raja Yan. Diam! Ku bilang diam. Kamu mengerti tidak? Luke, apa maksudmu? Kamu juga diam. Senior, aku buta tadi saat aku turun barusan. Rambutku masuk ke mata. Aku tidak melihatmu. Maafkan kebodohanku. Apa? Apa? Kalian berdua sedang apa? Maksudmu apa? Kenapa kau berlutut pada anak ini? Boga! Kau pikir kau siapa? Beraninya kau tidak menghormati senior. Tuan Jack, kenapa kau melakukan ini? Diam! Kalau bukan karena kau adalah putra mahkota, aku juga akan memukulmu. Benar. Pergi sekarang, atau hadapi akibatnya. Keponakan, bagaimana kau kenal Tuan Jack dan Tuan Luke? Aku tidak kenal mereka. Mungkin mereka membela kita karena menghormati ayahku. Oh, begitu. Masuk ke kau. Kalian berdua, hati-hati. Ayo pergi. Jack, kita telah menyinggung Putra Mahkota. Bagaimana kalau Kaisar menyalahkan kita? Kau bodoh. Dengan kemampuan kita bisa pergi kemana saja di dunia ini. Baik di Wei Agung maupun Kerajaan Selatan, kita akan diperlakukan seperti bangsawan. Tapi kalau kita menyinggung orang itu, kita akan mati sekarang juga. Tuan Jack, kau sudah memikirkannya matang-matang. Senior, apakah ada perintah lain? Tidak ada lagi. Kalian boleh pergi sekarang. Jika kau butuh bantuan, kami selalu siap melayanimu dengan setia.
Barusan, kita seharusnya tidak membiarkan Logan dan Gavin pergi. Mereka bekerja untuk istana kekaisaran. Menyinggung mereka sama saja melawan istana. Tapi, dari nada bicara Logan, dia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dan dia juga tidak akan mengampuni Rivertown. Kita harus merencanakan ini dengan hati-hati. Ammon Warren, kenapa putra mahkota itu kenal ayahku? Ceritanya panjang. Kebenarannya seharusnya diceritakan oleh ayahmu. Ayahku bahkan menyembunyikan teknik pedangnya dariku. Mungkin mereka punya rencana lain. Siapa di sana? Leonard, pedangmu semakin cepat. Ayah, apa yang kau lakukan di sini? Tidak senang melihat kami? Kakek! Tuan Zion, Lucas, lama tidak berjumpa. Warren, selama bertahun-tahun ini, aku ingin menemuimu. Tapi karena istana kekaisaran, aku harus terus bersembunyi. Ya, aku mengerti. Ayah, aku baru saja melihat Logan, putra mahkota yang sekarang. Apa? Apa hubungan antara keluarga kita dengan kaisar? Lucas, jangan mempersulit dirimu sendiri. Sudah waktunya memberitahu Leonard kebenarannya. Ayah, bertahun-tahun lalu kau jadi cacat. Semua gara-gara mereka. Ya, waktu itu, kalau bukan karena kakekmu yang mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku, aku pasti sudah jadi arwah di bawah pedang mereka. Aku sembunyikan ini darimu, karena kau masih terlalu kecil untuk menanggungnya. Dan aku takut kau akan terobsesi dengan balas dendam, mengikuti jalan yang sama sepertiku. Ada satu hal lagi. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya, ibumu dulu tidak meninggal karena sakit. Mereka ingin memaksaku untuk menyerahkan kekuatan militer dari wilayah utara. Aku menolak. Jadi mereka membunuh ibumu. Apa? Mereka bahkan tidak menyayangi ibuku. Leonard, tenang. Tenang dulu. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Leonard, berhenti. Jangan terburu-buru, nak. Kakek, mereka membunuh ibuku dan membuat ayahku jadi begini. Bagaimana aku tidak marah? Aku akan pergi ke ibu kota. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Ibu kota adalah wilayah mereka. Pergi sendirian ke sana adalah bunuh diri. Leonard, aku tidak mengajarimu ilmu membunuh. Karena aku takut begitu tanganmu ternoda darah, kau tidak akan bisa kembali seperti semula. Tapi sekarang, aku sudah berubah pikiran. Beberapa utang harus dibayar. Beberapa simpul harus dilepaskan. Jika kau sudah bulat tekadmu, aku tidak akan menghalangimu. Tapi kau harus ingat, kau tidak sendirian. Ayah, kakek, aku tahu maksud kalian baik. Tapi dendam ini harus dituntaskan. Ini bukan soal jadi pahlawan. Ini untuk ibuku, untuk kalian berdua, dan untuk para prajurit pasukan utara yang gugur. Leonard, ayahmu menyelamatkan nyawaku bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah melupakan kebaikan itu. Karena kau pergi ke ibu kota untuk balas dendam, hitung aku ikut. Aku mungkin tidak sehebat kau, tapi banyak tangan memperingan pekerjaan. Dan dulu aku pernah mengembara di dunia persilatan. Menghadapi beberapa preman rendahan, bukan masalah sama sekali. Aku dan adikku ikut. Kami juga bisa membantu. Aku dan kakekmu punya identitas sensitif. Tidak mudah bagi kami untuk pergi. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku diam-diam menghubungi pasukan utara. Sudah waktunya untuk mengumpulkan mereka dan menghapus aib kita bersama. Jadi ini ibu kota ramai sekali. Ada acara khusus apa hari ini? Kenapa banyak sekali orang? Ibu kota sedang mengadakan konvensi pendekar pedang terbaik dari seluruh dunia berkumpul di sini. Oh, begitu. Berhenti di situ. Apa urusan kalian di kota ini? Kami. Kamu yang di depan. Bisa cepat sedikit. Cepat. Apa yang diteriak-teriakan? Kalian cari masalah. Pak, kami... Untuk konvensi pendekar pedang. Ikuti saja dia masuk. Jangan berkeliaran, atau kalian akan dihukum sesuai hukum kerajaan. Ya, betul.
Kami ke sini untuk konvensi. Kami tidak punya surat izin. Ikuti saja dia dulu. Tunggu sebentar. Ada yang tidak beres dengan tempat ini. Kita sebaiknya pergi dulu dari sini. Berhenti. Sampai konvensi selesai. Tidak ada yang boleh pergi lebih awal. Kami tidak pergi. Kita tunggu saja dulu. Sebelum kita bertemu Leo, kita tidak boleh menarik perhatian. Ini tanda masuk kalian. Aku nomor 2. Aku nomor 7. Ini untuk apa? Yang Mulia telah tiba. Hidup Kaiser! Hidup Kaisar. Jadi, dia itu Leo. Orang ini. Beraninya kau. Kenapa kau tidak bersujud di hadapan Kaisar? Adik kecilku ini, dia agak kurang waras. Tunggu, ada banyak orang di sini. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Balas dendam seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun. Tahan saja sebentar lagi. Kalau kau keluar sekarang, kau hanya akan membuat suasana semakin kacau. Dengan ini kuumumkan, konvensi pendekar pedang secara resmi dimulai. Hanya pemenang yang boleh masuk istana untuk mendapat gelar. Ayah, Lukas masih hidup. Jangan khawatir, santai saja. Tidak hanya Lukas masih hidup, tapi anaknya telah mewarisi seni pedang Azure. Kemampuannya jauh melampauiku. Apa? Yang Mulia, kenapa wajahmu muram? Beberapa waktu lalu, Logan memberitahuku, dia menemukan petunjuk tentang Lukas. Yang Mulia, mengapa begitu khawatir? Bahkan jika Lukas tidak mati, sekarang dia sudah cacat. Dia tidak bisa membuat masalah. Sehebat apapun anaknya, dia sendirian. Sekarang semua pendekar pedang di dunia mengikuti pimpinanmu. Jika anaknya berani muncul, aku akan pastikan dia tidak akan meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Itu benar juga. Sehebat apapun dia tidak bisa melawan semua pendekar pedang di dunia sendirian. Zane, layak dengan reputasinya sebagai pendekar pedang hebat, teknik pedang yang luar biasa. Sepertinya dia sehebat Jack dan Luke. Terima kasih atas apresiasinya yang mulia. Zane berada di peringkat ketiga Elite Ranking. Sekarang dia ada di konvensi ini. Posisi teratas sudah hampir pasti. Siapa bilang? Temanku Leonard bahkan belum maju. Temanku Leonard yang pertama dan kedua di daftar. Dia sudah mengalahkan mereka. Apalagi yang nomor 3 ini. Ini ibu kota. Perhatikan di mana kau membual. Selanjutnya, siapa yang nomor 2? Keluarlah kau. Hei, lihat. Betapa menakutkannya, Zane. Tidak ada yang berani bersuara. Pam and Chris. Kau yang nomor 2. Aku yang nomor 2. Jangan buang waktu. Naiklah ke atas. Aku bukan nomor 2. Aku bukan nomor 2. Hei, aku bukan nomor 2. Aku bukan nomor 2. Kamu pikir kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Sebenarnya, aku bukan seorang pendekar pedang. Aku akan pergi sekarang. Berhenti, kamu pikir bisa pergi setelah masuk arena? Baiklah, aku ada ide. Aku akan mengirimmu turun sendiri. Apa ini? Apa? Kamu takut? Lakukan, Chris. Kamu bisa melakukannya. Jangan biarkan dia meremehkanmu. Kamu pikir aku seperti kamu? Cukup bicara. Keluarkan pedangmu. Dia pasti bisa menang. Siapa orang ini? Tekniknya benar-benar berantakan.
Dia jelas hanya pendekar pedang kelas 3. Mungkin dia hanya orang biasa di bawah ranking elit, bahkan tidak perlu disebutkan. Zane sedang semangat tinggi sekarang. Dia mungkin benar-benar membunuhnya. Tapi itu baik-baik saja. Aku menantikan pertunjukan bagus. Konvensi pendekar pedang. Tidak tempat untuk sampah seperti kamu. Untuk hanya nongkrong, sekarang biarkan aku mengirimmu packing. Ini buruk. Dia akan membunuh. Tunggu, bukankah ini hanya pertandingan? Lalu Chris tidak dalam bahaya? Bagus, bunuh dia. Hari ini, kamu akan jiwa pertama jatuh oleh pedangku. Bagaimana mungkin? Kamu baik-baik saja? Chris, turun dan istirahat. Pergi. Siapa ini? Dia benar-benar memblokir serangan Zane. Kamu siapa? Aku Leonard. Nomor 7. Belum giliranmu bertarung. Kenapa kamu naik? Aku lihat pedangmu bergerak seperti angin. Jadi aku ingin cepat-cepat naik untuk belajar 1-2 hal darimu. Kamu tahu? Namaku Zane. Aku baru dengar. Tapi menurutku peringkat elit itu cuma sekumpulan tikus licik. Kamu bukan orang baik. Kamu. Dari mana datangnya orang tak dikenal ini? Dia terlalu sombong. Anak muda ini sangat sombong. Dia cuma menghindari satu serangan Zane. Dan dia berani bicara besar. Benar, Yang Mulia. Orang seperti dia akan segera menyesal. Dari mana datangnya orang tak dikenal ini? Masih muda sekali, tapi mulutnya besar. Sebentar lagi, aku akan membuatmu mati menggantikannya. Sepertinya dia ketakutan setengah mati. Dia benar-benar tidak tahu diri. Orang seperti ini pantas mati. Bagaimana mungkin? Apa? Dia benar-benar menghindari semuanya. Pedangmu terlalu lambat. Zane kalah dari seorang bocah kecil. Bagaimana mungkin? Siapa sih anak ini bisa mengalahkan juara 1 di elite ranking? Aku kalah. Dan berani-beraninya kau menyebut dirimu pendekar pedang terhebat di Northern Territory. Anak muda, siapa sebenarnya kau? Teknik pedangmu luar biasa. Bagaimana mungkin aku tak pernah mendengarmu? Naik ke sini dan duel denganku. Lalu akan kuberitahu. Beraninya kau menentang kekuasaan kaisar. Kau punya berapa kepala untuk kalah? Anak muda, jangan kira mengalahkan Zane, lalu membuatmu tak terkalahkan. Meski aku tak ada di elite ranking, aku jauh dari lemah. Teknik pedang Yang Mulia sudah lama tak tertandingi, melampaui yang biasa. Bahkan Lukas dulu, bukan tandingan. Begitu ya. Tapi ku dengar bahwa dulu Lukas dikalahkan dengan siasat pengecut. Itu bukan kekalahan yang adil. Kau kurang ajar. Pengawal! Keponakan, hati-hati. Penawal pribadi Leo setara dengan pendekar pedang di elite ranking. Kakak ipar, kau terlalu khawatir. Orang-orang ini tak cukup untuk ditangani, Leonard. Aku tak tahu di mana kau mendengar gosip kosong seperti itu. Tapi dengan teknik pedangmu, kau tak layak berdiri di panggung yang sama denganku. Tangkap pengkhianat ini. Sekumpulan sampah tak berguna. Leo, turun ke sini kalau berani. Dan hadapi aku dalam duel. Kau. Karena kau memang ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Pergi,
Ambilkan pedang berhargaku. Baik. Aura pedang yang mulia tidak kalah dengan Lukas dulu. Katanya, Yang Mulia sudah lama melampaui Lukas. Beliau benar-benar jago pedang nomor 1 di wilayah utara. Orang-orang seperti Jack, Luke, dan Zane hanyalah peringkat di permukaan saja. Sudah bertahun-tahun, tak kusangka ilmu pedang Leo sudah mencapai level seperti ini. Jauh melampaui Lukas dulu. Ayah, maksudmu apa? Apa Leonard bisa menandinginya? Perlu ditanya lagi. Leo yang cupet ini, di hadapan Tuan Muda Leonard, hanyalah seperti laron di air. Paman, kau terlalu memujinya. Kau tidak tahu. Pertama kali aku bertemu dengannya, rasa terkejut yang kurasakan. Dulu kau gunakan pedang di tanganmu itu untuk mengkhianati Lukas. Kau tampaknya tahu banyak tentang kejadian dulu. Siapa kau baginya? Seorang pengagum. Akan ku beritahu jika kau menang. Sudah tidak penting lagi. Begitu kubunuh kau, dia akan menyusulmu ke alam baka. Dia menghindar. Di mataku, kau tak beda dengan mereka. Sombong sekali. Teknik pedang pemuda itu mungkin sudah melampaui ayahnya. Sungguh tak masuk akal. Bagaimana mungkin? Aku malah dikendalikan. Anak ini, mungkinkah dia? Tapi teknik pedang ini tak mungkin. Yang Mulia. Yang Mulia. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tak bisa membaca teknik pedangmu. Kekuatanmu jauh melampauiku. Siapa sebenarnya kau? Lihat ini, dan kau akan tahu siapa aku. Aura pedang ini mustahil. Siapa sebenarnya anak di atas panggung itu? Di usia semuda itu, teknik pedangnya ternyata sangat mendalam. Aura pedang ini bahkan mungkin melampaui Lukas dulu. Tidak, ini adalah seni pedang Azure. Apa? Anak ini ternyata menguasai seni pedang Azure. Dulu, Lukas terluka parah. Setelah dia menyepi, dia tak punya penerus. Kau adalah putra Lukas. Itu tidak benar. Lukas pensiun dari dunia persilatan dengan luka yang parah. Dia tidak mungkin punya anak. Garis keturunan keluarga yang sudah lama punah. Kamu pasti seorang penipu. Mencoba membingungkan semua orang. Pensiun dari dunia, itu cuma alasanmu untuk membunuh ayahku. Dulu, kamu memfitnah ayahku dan menjebaknya bersama Logan. Kalau bukan karena kakekku mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia sudah lama mati. Hari ini, aku akan biarkan seluruh dunia menyaksikan betapa munafiknya dirimu yang sebenarnya. Semuanya, aku bisa bersaksi untuk ini. Ini adalah kebenaran mutlak. Apa? Hal seperti itu benar-benar terjadi. Kamu tahu, dulu Lukas sudah menjadi pahlawan keadilan yang terkenal di seluruh dunia. Tidak heran ilmu pedang anak ini sangat hebat. Jadi dia adalah keturunan pahlawan Lukas. Sang kaisar pasti melakukan sesuatu yang memalukan saat itu. Hati-hati, jangan sampai para penjaga mendengarmu. Seni pedang Azure ini tidak bisa dipalsukan. Ini akan mengubah segalanya. Penjaga, tangkap pengkhianat yang menyebarkan kebohongan ini. Kurasa dia sudah gila berani menyamar sebagai ahli waris Raja Yang. Serang! Para penjaga. Coba tangkap aku. Kau mungkin sudah membunuh ayahku saat itu. Tapi hari ini, kau takkan seberuntung itu denganku, Leo. Aku tidak kesini untuk membantai hari ini. Aku hanya ingin menanyakan satu hal. Dulu, mengapa keluargaku harus menderita di tanganmu? Kalian mundur. Sejak mendiang kaisar jatuh sakit, para kerabat dan bangsawan itu menjadi seperti sekawanan serigala, mengumpulkan kekuasaan dan pasukan. Dan kau pun tak terkecuali. Jika ingin menyalahkan, salahkan kenyataan bahwa garis keturunan Raja Yan terlalu ambisius. Jika kau tidak mati, aku tak bisa makan dengan tenang.
Atau tidur dengan nyenyak. Bukan aku, tapi karena garis keturunan Raja Yan menjadi sombong dengan pencapaianmu dan merencanakan pemberontakan. Aku hanya menjalankan kehendak langit. Omong kosong. Semua itu bohong. Leo, sampai sekarang pun Kau masih berani cari-cari alasan. dulu adalah Lucas yang membantumu naik ke takhta ini. Kalau dia mau memberontak, mengapa harus menunggu sampai saat itu? Lalu apa kalau aku melakukannya? Di dunia ini, yang menang selalu mengambil semua. Kalau aku tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa duduk di kursi naga ini? Kamu mengakuinya. Lalu apa kalau aku mengakuinya? Aku akan membunuhmu. Lepore. Yang mulia, ada pesan dari Putra Mahkota. Jejak bekas bawahan Raja Yan ditemukan di Rivertown. 100.000 pasukan dikirim untuk menghabisi mereka. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar menganggap aku orang yang mudah ditaklukkan. Aku sudah mengirim Putra Mahkota ke Rivertown. Bagaimana ayahmu akan menghadapi pasukan saya yang 100.000? Jahat. Kamu tidak pantas menjadi seorang raja. Anak muda, kalau kamu anggap ini jahat, maka tidak ada penguasa yang baik hati. Para prajurit, tangkap dia. Kalian duluan. Baik. Cepat pergi. Ayah. Yang mulia, mereka melarikan diri. Tidak masalah. Hanya anak kecil. Aku akan mengorbankannya untuk langit cepat atau lambat. Leonard mencoba membunuh raja. Itu kejahatan yang keji. Para prajurit, siapkan kereta dan kumpulkan pasukan. Ke Rivertown, tangkap sisa-sisa Raja Yan. Lucas, Zion, Leonard. Ya, Yang mulia. Lucas, aku bisa mengatasi kamu dulu. Jangan bilang aku tidak bisa mengatasi anakmu yang busuk. Jalan buntu. Aku nggak sanggup jalan lagi. Aku kecapean. Semalaman nggak tidur. Ayo, kita istirahat sebentar sebelum jalan lagi. Nggak mungkin. Ayahku dan kakekku, bahkan dengan bekas pasukan Raja Yan, mereka pasti nggak bakal sanggup lawan pasukan kekaisaran. Sebenarnya aku punya cara untuk sampai di sana sebelum mereka. Di saat seperti ini, jangan bikin penasaran. Kalau kita punya perahu untuk langsung nyebrang sungai, kita bisa hemat banyak waktu. Jangan bercanda. Paman, kamu ngomong apa sih? Kalau kita punya perahu, ngapain kita sampai di sini? Aku nggak kuat lagi. Aku terlalu capek. Aku beneran nggak sanggup jalan satu langkah pun lagi. Kalau kita terus jalan kayak gini, walaupun kita sampai di kota sungai, kita nggak bakal punya tenaga buat nyelamatin siapa-siapa. Dia benar, keponakan. Aku tahu kamu cemas, tapi kalau kita nggak istirahat sebentar, bahkan pas kita sampai di sana, kita nggak bakal punya tenaga buat bertarung. Baiklah. Oke, kalau gitu di sini aja. Kita istirahat 2 jam. Hei, aku nggak bilang kita istirahat. Hey, kamu baru aja bilang oke. Iya, Leonard. Kalau kita terus jalan, badan kita bakal ambruk. Aku tahu. Aku bisa pakai pedang di tanganku ini untuk bikin jalan nyebrang sungai. Dengan begitu, kita bisa nyebrang. Apa? Kamu nggak bercanda, kan? Dia benar, keponakan. Ide ini agak terlalu mengada-ada. Hei, kalau Leonard muda bilang bisa, ya pasti bisa. Kamu. Semuanya, mundur. Apa? Bagaimana mungkin? Leonard benar-benar luar biasa. Bukannya sudah kubilang, teknik pedang Leonard tak ada tandingannya. Ini mudah sekali baginya. Dia membelah sungai dengan sekali tebas. Sepanjang hidupku, aku belum pernah dengar hal seperti ini. Dengan dia di sini, Bahkan jika Leo membawa ribuan pasukan, dia tetap bukan tandingan. menantu yang begitu hebat. Bayangkan, dia calon menantuku. Dulu aku memperlakukannya dengan buruk. Aku benar-benar bodoh. Leonard, gerakan itu keren banget. Kamu harus ajari aku.
Aku juga mau belajar. Aku cuma mengayunkannya asal-asalan. Aku tak menyangka sungainya benar-benar terbelah. Hei, Pak Warren. Sekarang sungainya sudah terbelah. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Pada tahap ini, jangan panggil aku Pak Warren lagi. Panggil aku Ayah. Sekarang kita sudah keluarga. Ayah, bicara apa ini? Kami bahkan belum menikah. Ayah. Dulu ayah tidak seperti ini. Itu cuma ujian untuk menantuku tersayang. Jadi, kamu menyetujui pernikahanku dengan Livia? Tentu saja. Begitu kita urus Leo, kalian berdua akan menikah. Baiklah, ayo kita kembali ke kota sungai dulu. Baik, ayo pergi. Yang mulia, jangan-jangan ini perbuatan Leonard. Aura pedang ini sangat dahsyat, membuat sungai berguncang. Tanpa latihan puluhan tahun, ini mustahil. Ini bukan Leonard. Aku tak menyangka kota sungai kecil ini memiliki master sehebat ini. Jangan khawatir, Yang Mulia. Pasukan utama sudah bersembunyi di dekat kota sungai. Siapapun itu, kami akan pastikan ancamannya dilenyapkan. Bagus. Hari itu, para pendekar pedang dari konvensi itu, bagaimana kabar mereka? Yang Mulia, untuk mencegah mereka merusak reputasi Yang Mulia, aku sudah mereka semua dibungkam untuk selamanya. Kerja bagus. Ayo kita pergi ke kota sungai. Ya. Dasar tua bangka. Sekarang sudah tidak ada tempat untuk lari lagi, kan? Kamu sedang membicarakan kami? Atau tentang dirimu sendiri? Keponakanku sayang, sudah lama sekali. Lucas, jadi kamu benar-benar masih hidup? Ya, berkat ayahmu. Aku cukup beruntung bisa selamat saat itu. Kami sudah menduga ini dari awal, bahwa kamu akan kembali dengan anak buahmu. Hanya saja aku tidak menyangka kamu akan secepat ini. Kamu benar-benar terlalu tidak sabar. Semua ini karena anakmu punya niat jahat. Membawa orang untuk mengacau di konvensi pendekar pedang. Membuat ayahku kehilangan muka di depan semua orang. Sepertinya Leonard melakukan pekerjaan yang cukup baik. Sisa-sisa wilayah utara. Berani sekali kalian berbicara begitu lancang. Bunuh mereka. Yang Mulia. Tapi dia adalah Lucas. Dulu, dia adalah pendekar pedang terbaik wilayah utara. Penjikat. Sekarang, dia cuma seorang cacat sialan. Serang sekarang. Eyo. Dua lagi. Sisa-sisa wilayah utara yang sialan itu. Salam, Raja Yan. Para sesepuh, silakan bangun. Yang Mulia, sesepuh kedua dan aku. Setelah mendengar kita akan berurusan dengan Leo dan kawan-kawannya, kami langsung bergegas ke sini tanpa pikir panjang. Benar, soal anjing kaisar ini adalah kewajiban mutlak kami. Kalian, sisa-sisa wilayah utara, benar-benar masih hidup. Sepertinya perjalanan ini akhirnya berharga juga. Salam, Ayah. Salam, Ayah. Salam, Yang Mulia. Tak kusangka bisa berada di sini, di tempat terpencil seperti ini, untuk bertemu dengan Raja Yan. Benar-benar sebuah kejutan. Raja Yan, wajahmu tampak tidak sehat. Menghadapi orang yang pernah memfitnah dan menganiayaku, si bajingan itu, siapa yang bisa merasa senang? Disitulah salahmu. Alasan aku melakukan itu adalah demi rakyat. Tanpa aku, dunia ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan yang entah seperti apa. Kau memang pandai membual tentang dirimu sendiri. Oh, kau masih hidup. Tampaknya panah waktu itu tidak membunuhmu. Kau memang sulit dibunuh. Tanpa mengambil kepalamu yang sial itu, bagaimana aku bisa tenang di dalam peti matiku? Bagaimanapun juga kau adalah keluarga kerajaan. Sebenarnya, aku harus memanggilmu paman. Tapi sebagai kaisar, berbicara seperti ini kepadaku, tidak takutkah kau akan hukuman dari langit?
Hanya orang-orang jahat yang dihukum langit. Para pengecut dan penjahat. Dan aku bukan salah satunya. Yang mulia, jangan buang waktu. Bunuh mereka dulu. Untuk melampiaskan dendam kita. Bagaimana mungkin? Tak kusangka, setelah bertahun-tahun, teknik pedangmu meningkat cukup pesat. Tentu saja. Sekarang aku jauh lebih kuat daripada orang lumpuh menyedihkan sepertimu. Terima ini. Paman, waktumu sudah habis. Ayah! Jangan berani-berani menyentuh kakekku. Kakek. Leonard, kamu di sini. Kulega kalian semua selamat. Sekarang pergi dan beristirahatlah. Anak muda, akhirnya kamu muncul juga. Kukira kamu takut, terlalu takut untuk datang. Aku pernah mengalahkanmu. Kenapa aku harus takut pada pecundang yang sudah pernah kukalahkan? Sombong sekali. Leonard, ya kan? Namamu itu terlalu biasa saja. Sama sekali tidak terdengar seperti Margali. Secara teknis, kamu harusnya memanggilku paman. Aku tidak punya saudara yang seperti binatang. Jangan begitu dong. Bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air. Ayah, izinkan aku bertukar pukulan dengannya. Silakan. Ya, ayah. Anak muda. Waktu itu aku hanya ceroboh. Hanya karena itulah kamu beruntung. Hari ini, aku akan membuatmu menderita. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Berani-beraninya kamu menghinaku. Logan, jangan cari masalah dengan kemampuanmu yang lemah itu. Di depan temanku Leonard, kamu hanyalah seorang amatir. Kamu cari gara-gara. Bagaimana mungkin? Ayah, tolong aku. Kamu kan sudah dewasa, masih saja ngompo. Iya, nggak malu apa? Sudah ku bilang, kamu nggak selevel. Kamu benar-benar memalukan. Pergi dari sini. Penjaga, tembak! Leonard, hati-hati. Leonard, hati-hati. Jangan khawatir. Ini bukan apa-apa, cuma lecet sedikit. Oh, begitu. Bagaimana dengan kali ini? Tembakan semua panah. Hujan panah akan turun. Pasukan 100.000 orang sedang mengendap di sekitar sini. Mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Permainan anak-anak. Apa? Aku tidak percaya kau bisa menghentikan mereka semua. Tembak! Bagaimana mungkin? Mungkinkah teknik pedangnya sudah mencapai kesempurnaan? Tidak, itu mustahil. Pengkhianat pemberontak! Beraninya kau membunuh pasukan kekaisaran. Apa kau sadar kesalahan fatal yang telah kau perbuat? Itu kerajaanmu, bukan kerajaanku. Lagi pula, jika tidak ada yang mengusikku, aku tidak akan mengusik mereka. Jika mereka pergi ke Raja Neraka, aku khawatir mereka akan melaporkanmu dan anakmu. Tidak apa, kau baru saja membunuh 1.000 orang saja. Dan aku masih memiliki pasukan 100.000 orang yang sedang menunggu di luar kota sungai saat ini. Hanya dengan satu perintah dariku, mereka bisa meluluh lantakkan tempat ini.
Belum terlambat untuk memohon ampun. Aku tidak keberatan memberimu kematian yang cepat. Leo, setelah bertahun-tahun, kau masih sama licik dan curangnya. Raja Yan, oh Raja Yan. Jika saja kau tetap tinggal di lembah terpencil itu dan tidak keluar membuat masalah, mengapa kau harus berakhir seperti ini? Jika kau tidak mati, bagaimana aku bisa menghadapi saudara-saudara yang gugur dari wilayah utara? Bagaimana aku bisa menghadapi Gloria? Jika bukan karenamu dulu, bagaimana mungkin kami berakhir seperti ini? Kau pantas menerimanya. Siapa yang menyuruh pasukan wilayah utara begitu berakar kuat di istana? Siapa yang menyuruhmu terus memenangkan penghargaan militer? Ayah, tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Suruh Jenderal Will membawa pasukan masuk sekarang. Pengawal, panggil Jenderal Will. Baik. Lapor! Yang Mulia. Yang Mulia, ini buruk. Hal mengerikan telah terjadi. Kita diserang. Ada sesuatu yang terjadi, Yang Mulia. Yang Mulia, ada masalah. Ada kejadian besar. Kita diserang. Kenapa panik? Berdiri dan bicara. Jangan bertele-tele. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Sisa dari teritori utara. Itu sisa-sisa dari teritori utara. Mereka mengirim 2.000 kavaleri baja. Mereka menyerang perkemahan kita. Jenderal Will telah gugur. Di luar benar-benar kacau. Apa? Lucas, kau yang merencanakan semua ini. Ayah, selama bertahun-tahun ini, apa kau benar-benar mengira aku tidak berguna? Aku memikirkan balas dendam siang dan malam. Aku diam-diam menghubungi saudara-saudara dari teritori utara itu. Mereka ini adalah garis keturunan Raja Yan, kartu truf terakhir kita. Kakek, apakah pasukan ayahku benar-benar sehebat itu? Tentu saja. Kavaleri Baha Raja Yan adalah pasukan elit terkuat dalam sejarah kerajaan. Mereka adalah pasukan elit yang telah dibina oleh garis keturunan Raja Yan kita selama bertahun-tahun. 1 orang setara dengan 10. Terlebih lagi, saat ini, pasukan yang disebut kerajaan hanyalah kumpulan orang yang berantakan, yang belum pernah melihat medan perang. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Laporan mendesak. Bicaralah. Yang Mulia, 2.000 kavaleri Baha teritori utara. Menyerang perkemahan. Para jenderal tahu mereka bukan tandingan. Dan sekarang telah memimpin pasukan yang tersisa untuk mundur dari kota sungai. Bodoh dan tidak berguna. Di mana bala bantuanku? Yang Mulia, semua pasukan dari provinsi tetangga sudah dikerahkan ke sini. Tidak ada lagi yang bisa dipanggil. Tidak berguna. Leo, mengakulah saja. Kau kalah kali ini. Pasukanku yang 100.000. Pengkhianat pemberontak. Kau membunuh 100.000 prajuritku. Apa kau sadar kesalahan besar yang telah kau perbuat? Ini salahmu dari awal banget. Bukan aku atau seluruh wilayah utara. Kau yang membantai pasukan kekaisaran. Kau sadar nggak? Kau sudah melakukan kejahatan tertinggi, pengkhianatan. Itu dosa yang tak terampuni. Kalau kau tidak menyerah sekarang, orang berikutnya yang akan jatuh di luar sana akan jadi kau. Kau anggap aku pengecut? Kau pikir beberapa kata bisa membuatku takut? Awas! Putra mahkota, tolong aku! Sampah tak berguna. Menyelinap saja gagal. Sepertinya kalian semua ingin merasakan kekuatan seni pedang Azureku. Tekanan yang luar biasa. Seni pedang azurnya. Bahkan mungkin melebihi. Lucas dulu. Penjaga, panggil penjaga besi hitam. Si pemberontak Leonard ada di sini. Suruh mereka segera bantu kita. Apa itu penjaga besi hitam? Mereka adalah pasukan terhebat kekaisaran. Setiap orang dari mereka adalah jagoan yang bisa melawan 100 orang. Apalagi mereka memakai zirah dari besi hitam. Jurus pedang biasa bahkan gak bisa menggoresnya. Oh, begitu. Kenapa takut? Enggak juga. Aura pedang biasa mungkin gak bisa menembus besi tua di penjaga besi hitam itu. Tapi bukan berarti aku gak bisa. Beraninya kau begitu sombong. Keponakanku, baju zirah pasukan besi hitam ini.
Bahkan ayahmu dulu tak bisa menembusnya. Tak peduli seberapa kuat kamu, sangat mustahil. Kalau kamu pintar, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, saat. Pasukan besi hitam mematahkan tulangmu. Jangan menyalahkan kami, karena tidak memberi kamu kesempatan. Simpan kesempatan itu untuk diri sendiri. Cepat, bunuh anak ini. Kakak, jangan khawatir. Sudah lupa. Leonard muda ini bisa membelah sungai, apalagi besi-besi rongsokan ini. Untuk Leonard muda, itu hanya rak untuk membantai babi. Betul. Teknik pedang Leonard sekarang bahkan lebih baik dari saya. Barang-barang ini bukan apa-apa. Bagus. Sesuai harapan dari cucuku, bongkar tumpukan sampah ini. Jangan sombong, orang tua. Aku ingin melihat seberapa lama cucumu bisa bertahan. Pasukan besi hitam memiliki stamina tak terbatas. Mereka akan mengurasnya sampai mati. Murah saya. Tak perlu itu. Ini adalah seni pedang biru, kekuatan tingkat ke-10. Apart, tingkat ke-10 dari seni pedang biru. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan kamu dulu hanya di tingkat pertama. Dia di tingkat ke-10. Aura pedang mencapai langit, membuat sungai gemetar. Teknik ini tanpa latihan dekade, sangat mustahil untuk dicapai. Orang itu adalah kamu. Kamu. Aura pedang menembus langit. Sungai pun berguncang. Aura pedang itu adalah peninggalanmu. Maksudmu aura pedang di tepi sungai itu? Benar, itu peninggalanku. Ada apa? Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sekarang menyesalkan, sudah terlambat. Kaiser tua. Sudah cukup lama kamu duduk di tahta naga. Saatnya digantikan orang lain. Bunuh mereka! Bunuh dia! Cepat! Sudah kubilang, ilmu pedang, Leonard, tak tertandingi di dunia. Para pengawal besi hitam ini, di hadapan Leonard, hanyalah 3 potong daging untuk disembelih. Leonard, jurus itu keren sekali. Kamu harus ajari aku. Iya. Dan jurus yang membelah sungai itu, aku juga mau belajar itu. Sebenarnya, semua berkat ayahku dan kakekku. Mereka yang mengajariku. Anak baik, Leonard. Benar-benar cucu yang layak untukku. Satu tebasan. Hanya satu tebasan saja. Para pengawal besi hitam telah berubah menjadi kabut darah. Barang rongsokan ini mana bisa menahan tingkat ke-10 dari ilmu pedang biru. Leo, kamu terlalu naif. Sekarang, seharusnya kamu tahu bagaimana memilih. Apakah kamu akan menyerah? Atau harus kugunakan pedangku untuk memenggal kepalamu sendiri? Leonard, aku tidak terlibat dalam ini. Aku tidak pernah menyakiti ayahmu. Aku bahkan tidak tahu tentang ini. Diam. Kamu. Leo, saat kamu memutuskan untuk merencanakan kejahatan terhadap keluarga Yan King, saat kamu menyebabkan ibu saya meninggal, kamu harus tahu bahwa hari ini akan datang. Jangan mendekat. Ini bukan ide saya. Itu Logan. Dia yang memprovokasi saya, menyuruh saya untuk menghabisi ayahmu. Dia bilang membiarkan keluarga yang hidup, akhirnya akan menjadi bencana. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Dulu, kamu jelas takut Lucas memiliki kekuatan militer yang terlalu besar. Jadi kamu dengan sengaja menjebaknya. Aku hanya melaksanakannya untuk kamu. Kamu yang memprovokasi itu. Kamu yang dalangnya. Itu kamu. Jangan lupa, kamu yang naik tahta, bukan aku. Aku sudah melakukan begitu banyak selama bertahun-tahun, dan aku masih hanya putra mahkota. Gavin, berhenti di sana. Kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak orang yang sudah kamu dan Hank sakiti? Sekarang kamu ingin kabur. Itu tidak akan mudah. Gavin,
Berapa banyak darah di tanganmu? Saatnya membalas dendam hari ini. Aku tidak terlibat dalam ini. Itu semua putra mahkota. Tidak, itu Logan. Dia membuat saya melakukan itu. Semua uang yang saya pungut selama bertahun-tahun akhirnya masuk ke kas putra mahkota. Aku tidak mengambil 1 sen tambahan. Ya, itu benar. Aku hanya kasih merendahan. Pria tanpa akar. Semua hal itu dilakukan oleh anjing Emperor ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kamu bajingan. Kamu anjing. Aku sudah memperlakukan kamu baik selama ini. Kamu memukul dan memarahi kami terus. Kamu tidak memperlakukan kami seperti manusia sama sekali. Kamu anjing Emperor. Kamu anjing. Anjing Emperor. Kamu anjing. Anjing Emperor. Kamu anjing. Lari, lari! Sudah cukup kamu berdebat? Hari ini, apakah kamu dalang atau kaki tangan? Tak ada yang akan meninggalkan tempat ini. Gloria, gue nggak ngecewain lo. Anak kita udah gede sekarang. Dia udah nggak butuh perlindungan gue lagi. Sekarang dia udah bisa jaga diri sendiri. Ibu, gue datang buat ketemu ibu. Orang-orang yang nyakitin ibu dulu, udah gue bawa semua ke sini. Lutut! Leonard, membunuh ibumu dulu. Itu semua ide Logan. Gue juga cuma dibohongin. Kasianin gue. Gue kasih lo tahta. Gue kasih lo kekuatan tertinggi. Gimana? Lagi-lagi lo nyalahin gue. Lagi-lagi lo nyalahin gue. Kan lo yang bilang, Nyonya Gloria tahu terlalu banyak soal lokasi pasukan wilayah utara. Dia jadi penghalang. Jadi lo suruh racuni dia. Gue cuma bantu lo cari si peracun. Bangsat. Berani-beraninya lo fitnah gue. Masa lo masih ngira jadi kaisar? Sekarang lo cuma tahanan. Udah cukup belum kalian berdua? Dulu, Gloria selalu baik sama kalian. Tapi kalian balas dengan pengkhianatan. Memang keluarga kerajaan gak punya hati. Demi kekuasaan, demi kerajaan, kalian rela korbankan segalanya. Lucas, jangan. Raja Yang, gue tahu gue salah. Kami yang khianati lo sampai jadi begini. Kasihanin gue. Lepasin gue. Lepasin lo. Terus siapa yang mau kasihanin kami? Siapa yang mau kasihanin rekan-rekan yang gugur di wilayah utara? Ini. Ibu, gue udah bikin anjing kaisar ini bayar dosanya dengan darah. Semoga arwahmu di surga tenang beristirahat. Ibu Willa membawa hadiah. Selamat datang. Silakan masuk. Selamat. Selamat datang. Silakan, masuk ke dalam. Selamat. Hari ini hari yang indah. Ini hadiah kecil dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Waktu yang baik telah tiba. Pertama, membungkuk kepada langit dan bumi. Saya, Leonard. Saya, Livia. Dengan langit dan bumi sebagai saksi kami, semoga ikatan kami abadi, bergandengan tangan dengan satu hati, untuk hidup bersama sampai tua. Bagus. Kedua, membungkuk kepada orang tua. Ayah, kami akan melayani dan menghormati ayah. Dan tidak akan pernah meninggalkan ayah. Bangunlah, silakan bangun. Sekarang, saling membungkuk. Saya, Leonard.
Aku bersyukur atas cimpamu. Semoga kita hidup bersama sampai tua. Aku mempercayakan hidupku padamu. Dengan saling menghormati dan memahami, untuk saling mengenal selamanya. Hebat! Cium dia. Cium dia, cium dia.